Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya rasa cinta yang di awal pacaran itu rasanya menggebu-gebu, tapi kok setelah menikah bisa terasa beda? Kayaknya hampir semua orang ngerasain, tapi jawabannya tuh macam-macam. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah sudut pandang yang unik banget tentang kenapa dinamika cinta itu bisa berubah sedrastis itu. Jatuh cinta itu mudah, yang susah itu mempertahankan tetap cinta seperti pertama. Wah, kalimat ini ngenak banget ya. Rasanya euforia di awal itu datang gitu aja, alami banget. Tapi buat ngejaga perasaan itu tetap sama, wah itu butuh usaha ekstra. Kenapa ya bisa gitu? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih mempertahankan api cinta itu rasanya jauh lebih susah daripada pas pertama kali nyalain apinya? Jawabannya tuh mungkin nggak sesederhana yang kita bayangin. Oke, langkah pertama buat ngerti ini semua, kita harus bedain dulu dua fase yang benar-benar lain. Fase jatuh cinta sama fase tetap cinta. Ternyata, aturan main di kedua fase ini tuh beda banget. Kita semua tahulah rasanya. Awal-awal tuh kayaknya semua serba mudah, serba indah. Tapi makin lama, kok rasanya tantangannya makin banyak ya? Nah, sumber kita ini punya penjelasan yang jujur aja nggak biasa tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar perubahan ini. Menurut perspektif ini nih, fase pacaran itu ada campur tangan dari kekuatan luar. Sebuah permainan yang dirancang dengan cerdik banget. Sebut saja permainan setan. Jadi gimana cara kerjanya? Ternyata ada dua taktik utama. Pertama, yaitu tadi, mendorong interaksi-interaksi romantis yang dianggap maksiat. Kedua, dan ini yang pinter banget, di saat yang bersamaan, semua sifat baik dari pasangan kita itu dibuat terlihat jauh lebih besar, lebih bersinar dari aslinya. Terus contohnya apa sih? Hal-hal yang mungkin kita anggap biasa aja. Kayak chatting mesra, kirim-kiriman foto, ya fotonya semua hal romantis sebelum menikah. Menurut pandangan ini, itu semua justru bagian dari strategi tadi. Dan hasilnya? Ya kita jadi kayak terbutakan gitu. Karena yang kita lihat cuma versi ideal dari pasangan kita, semua hal baiknya itu di-zoom in berkali-kali lipat. Akhirnya proses jatuh cinta jadi terasa gampang dan alami banget. Seolah-olah dia itu sempurna. Tapi, begitu ijab kabul diucapkan, begitu statusnya sah, seluruh permainan tadi berubah total. Strateginya langsung banting setir 180 derajat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Disinilah letak kuncinya. Perubahan yang paling fundamental. Tindakan romantis yang sama persis. Yang sebelum menikah dianggap maksiat, sekarang setelah menikah statusnya berubah jadi pahala. Jadi perbuatan yang dapat ganjaran baik. Nah, menurut kerangka berpikir ini, tujuan kekuatan eksternal tadi kan menjauhkan manusia dari pahala. Jadi kalau romantisme dalam pernikahan itu justru mendatangkan pahala, ya tujuan barunya jadi jelas kan? Yaitu memadamkan romantisme itu dengan cara apapun. Dan ini membawa kita ke sebuah medan pertempuran yang benar-benar baru. Bukan lagi di dunia luar, tapi di dalam pikiran kita sendiri. Sebuah perang persepsi. Caranya bukan lagi dengan godaan fisik, tapi dengan manipulasi psikologis. Fokusnya adalah mengubah cara kita memandang pasangan kita sendiri. Dan inilah inti dari semuanya. Permainannya adalah soal fokus. Kalau sebelum menikah, fokus kita sengaja diarahkan ke semua hal baik tentang pasangan. Nah, setelah menikah, fokus itu dibalik. Kita dibuat untuk hanya melihat semua keburukan dan kekurangannya. Jadi poin utamanya gini, tantangan dalam pernikahan, menurut pandangan ini itu sebenarnya adalah pertempuran melawan bisikan-bisikan yang terus-terusan menyorot hal-hal negatif dari pasangan kita. Tujuannya cuma satu, bikin kita lupa sama semua kebaikan yang dulu bikin kita jatuh cinta. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Kalau kita sadar bahwa ada perang persepsi yang terus-menerus terjadi di kepala kita, kira-kira apakah kesadaran itu saja bisa jadi senjata buat melawannya? Bisakah kita secara sadar memilih untuk kembali fokus pada kebaikan-kebaikan yang pernah membuat kita jatuh cinta? Sesuatu yang patut kita pikirkan bareng-bareng.